ilmu pengetahuan ada dua objek hasilnya satu ada. Apa itu? Buktinya apa? 1 kali 1. Itu nggak bisa dibantah. Bantah cuma 1 kali 1 kenapa itu satu? bukan objek, satu itu angka. Iya maksudnya 1 kali 1 satunya ada berapa? Gimana? Ada 2. 1 kali 1 satunya ada berapa? Ada 2 kan? Satu. Satu kali 1 berarti satunya 2 kan, betul? Angka satunya ada berapa? 2 betul. Ada 2, oke. Dengar Bibi ya. Iya. 1 dikali, sabar dulu, jangan kau jangan ngomong. 1 dikali 1. Nah, kali ini bermakna kelipatan atau penjumlahan. Saya membuktikan dalam logika manusia ada dua objek hasilnya satu Sabar dulu, sabar perkalian. dulu. Makanya saya Begitu bilang, loh. Kristen Kita ini nggak nggak ada membahas. ininya. Tidak membahas Mau panik lihat apa itu perkalian, enggak. Saya membuktikan. Gimana Pipi, sih? dengar dulu Pipi ya. Makanya gini Pipi, dengar dulu, jangan dipotong dulu aku Pipi ya. Makanya saya bilang, kalian teman-teman Kristen tidak berupaya belajar, tapi lebih condong kepada mendengarkan doktrin dan dogma, di mana ketika kalian berupaya mendengarkan doktrin dan dogma dari orang Kristen yang dikatakan pintar, kalian dibodoh-bodohin. Saya tahu. Bodoh, Mak. Dengar dulu Aku Pipi. dan Bapak udah satu kata Tuhan Yesus. Sabar Bodoh. dulu, sabar dulu Pipi. Mak, Pribadi di situ Pipi. dua pribadi. Ya sudah. Saya kasih Kenapa kan kau makanya bilang saya kasih. satu? Berarti kan metode yang digunakan adalah penjumlahan, bukan perkalian. Saya ini Bang Faruk sama anggotanya ini nggak paham-paham. Saya membuktikan dari nalar logika ilmu pengetahuan ada dua objek tapi hasilnya satu ada kan? Ada kan? Bagaimana dua objek kau nyatakan satu? 1 kali 1 satu nggak? Contoh gini Pipi, dengar ya. Saya beri kamu pemahaman Pipi. Gambaran ini. Kau punya garam setengah kilo, gula setengah kilo. Ada berapa objek di situ Pipi? Kita kan bicara satu, mana ada setengah? Ada, mana ada? Kita bicara Oh. satu. Oh, satuan One berat name. apa Pipi? Satu nama Bapak. Untuk gula dan Mana? garam, dengar dulu. Mana ada Untuk setengah? gula dan garam, enggak, untuk gula dan garam itu satuannya dalam bentuk berat atau dalam bentuk angka, Vipi? Loh, satu. Bapak satu. Nama satu loh, nama. Kita bicara nama, name. Just one name. Satu. Makanya fokus Pipi. Itu Aku satu. udah bilang di awal tadi Satu. Pipi ya. Dengar dulu, jangan dipotong dulu aku saya ngomong ya. Saya nggak berupaya menabrak barakallahu fikum Bang Ko Oyo Aji. Saya tidak berupaya menabrak pemahamanmu. Saya terima pemahamanmu. Anak dan bapak adalah satu, betul? Betul terus? Nah, maka ketika bapak mengurapi anak, karena anak dan bapak adalah satu, sesungguhnya anak sedang mengurapi dirinya sendiri dengan gelar Enggak bapaknya, lah. betul? Enggak. Oh, enggak Makanya lagi. kenapa satu nama? Itu satu nama, Bapak satu nama, Bapak di surga satu nama. Anak, Masya Enggak Allah, satu barakallahu nama. fikum, Bang Ko Kita Oyo Aji. bicara satu. Iya. Jelas satu nama. Jadi Iya. Bapak satu. Anak namanya satu, betul? siapa? Anak namanya Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Oke, Yesus. bapak namanya siapa? Saya tahu tapi saya nggak berani menyebut. Siapa namanya nama bapak? Ya Tuhan Yesus mengajarkan kami manggil Bapak bukan manggil nama, betul? Loh, tapi kau bilang satu nama, barakallahu fikum Bunda Jasmine. Iya kami tahu ada namanya tapi saya Iya, namanya siapa? ya namanya itu diucapkan di tempat tertentu nggak mungkin tempat seperti ini. Kita anggaplah Budi ya. Enggak lah Bapak. Bapak. Bapak itu gelar Pipi. Kita harus hormat. Bapak satu. itu gelar gitu loh, bukan nama. Jadi saya membuktikan kepada teman Bang Faruk 1,4 Kau miliar. bilang satu nama antara bapak Saya dan anak. memberikan- Anak namanya Yesus, bapak namanya siapa Pipi? Bapak. Iya, namanya siapa? Bapak. Ya udah, kita ilustrasikan melati ya. Bapak melatih. Aku tanya nama bukan Jangan bilang gelar. Bapak di surga. Si bapak yang Oh, bergelar Bapak. bapak ini namanya siapa, Vipi? Bapak. Oh, namanya bapak. Nah, Oh, bapak yang bergelar bapak namanya adalah bapak, betul? enggak, kami memanggil
dengan apa? Bagaimana sih? Kenapa dipaksakan? Kalau memang bapak, bapak satu, anak satu. Saya membuktikan kepada Bang Farouk ini Nah, dalam dalam ilmu pengetahuan ada dua objek hasilnya satu ada. apa itu? Buktinya apa? Satu kali satu. Itu nggak bisa dibantah. Bantah cuma satu kali satu. Kenapa itu satu? bukan objek, satu itu angka. Iya maksudnya satu kali satu satunya ada berapa? Gimana? Ada dua. Satu kali satu satunya ada berapa? Ada dua kan? Satu. Satu kali satu berarti satunya ada dua kan, betul? Angka satunya ada berapa? Ada dua, betul. Ada dua, oke. Dengar Pipi ya. Satu dikali, sabar dulu, jangan kau jangan ngomong. Satu dikali satu. Nah, kali ini bermakna kelipatan atau penjumlahan. Saya membuktikan dalam logika manusia ada dua objek hasilnya satu. Sabar di dulu, perkalian. sabar dulu. Makanya saya Begitu bilang, loh. Kristen Kita ini nggak nggak ada membahas. ininya ya. Tidak membahas. Mau kali kalian Apa gini, itu Pipi. perkalian? Enggak. Pipi, Saya Pipi. membuktikan. Pipi, Gimana sih? dengar dulu Pipi ya. Makanya gini Pipi, dengar dulu, jangan dipotong dulu aku Pipi ya. Makanya saya bilang, kalian teman-teman Kristen tidak berupaya belajar, tapi lebih condong kepada mendengarkan doktrin dan dogma, di mana ketika kalian berupaya mendengarkan doktrin dan dogma dari orang Kristen yang dikatakan pintar, kalian dibodoh-bodohin. Saya Bodoh, tahu. Mak. Dengar dulu Aku Pipi. dan Bapak adalah satu kata Tuhan Yesus. Sabar dulu Pipi. Kau tenang dulu, sabar dulu Pipi. Saya tahu siapa yang menarasikan pertama kali merubah penjumlahan menjadi perkalian antara bapak dan juga anak. Kalian berfokus kepada jumlah yang dihasilkan angka satu. Supaya kalian mau menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya Tuhan kalian satu. Nggak sadar kalian. Ketika kalian gunakan perkalian untuk hasil yang satu. Pada waktu itu kalian sudah mengakui Tuhan kalian banyak. Karena makna kali itu ada kelipatan. Kali itu artinya kelipatan. Jumlah yang titik fokus kita itu bukan pada penjumlahannya, tetapi pada aritnya. Arit matematikanya atau metode berhitungnya. Dia di atas penambahan. Gantian boleh? Satu kali satu berapa? Satu. Tapi satu ini dikalikan. Gitu loh. Dilipatkan dengan satu. Sana analoginya gini Pipi. Gimana ya analoginya? Satu kali satu, satunya ada berapa? Kita di situ fokusnya. Gimana sih? Gini. Satu dikali satu. Ada berapa Pipi hasilnya? Satu. Tapi pada prosesnya itu ada dua angka satu. Lebih daripada satu. Loh, saya membuktikan Bang Farouk. Saya membuktikan ada satunya jumlahnya dua, ada dua satu, tapi satu di perkalian. Kita nggak membahas perkalian itu apa, ngerti nggak? Kita nggak membahas. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kalau pakai kan nggak bisa gitu. Intinya gini Pipi ya. Perkataan Tuhan Yesus itu di logika manusia juga ada, betul? Gimana? Betul. Kita nggak membahas perkalian, kita membahas ada dua objek satu, hasilnya satu itu ada, betul? Makanya saya bilang, itu sama dengan narasimu di awal tadi mengatakan anak dan bapak adalah satu, betul? Betul. Nah, anak yang Tuhan adalah yang merupakan bapak yang Tuhan, betul? Betul. Nah, maka ketika arti kata Kristus itu adalah yang diurapi, ketika anak itu adalah Tuhan, adalah berarti Tuhan diurapi oleh Tuhan yang merupakan dirinya sendiri, yang mengurapi dirinya sendiri, betul? Tuhan itu kan Meninggal gelar. kan? Meninggal. Kita fokusnya bapak mengurapi Meninggal anak. lagi Gimana dia. meninggal? Muter-muter di doktrin dan dogma ini. Ya dogma. Bang Farouk tahu nggak di perjanjian lama saja itu sudah tertulis Tritunggal itu ada, betul? Loh, kapan pula di perjanjian lama itu ada Tritunggal? Kalau ada gimana? Di mana ada penjelasan Tritunggal? Perjanjian 1 ayat 7 buka. Nah, kita buka ya, Kejadian 1 nomor 7. Nah, saya membuktikan di surga tuh lebih dari satu. Kejadian 1 nomor 7. Ayat. Bacain. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan bukan, air.
Bukan, bentar. Itu kalimat yang mana maksudmu? Biar aku yang kasih tahu lah. Ini Master Bible nih, Ya. silakan. Yang baiklah kita menjadikan manusia menurut Itu gambar dan rupa kita. 26. Itu kejadian 26. 1:26. 26 ini 26. Aku yang Master Bible aja nggak mau jadi Kristen lagi kok. Kau yang jadi Kristen. Aku senang Bang Faru hafal kita bagus. Kejadian 1 nomor 26. Nih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa yang mau kau sampaikan di sini? Ya kita tuh siapa? Kita tuh lebih dari satu kan? Kita itu jamak. Lebih dari satu kan? Ya sudah, berarti kan Tuhan kalian lebih dari satu kan? Berarti jelas Nah, dalam perjanjian lama Tritunggal tuh ada. Jadi bukan Tritunggal doktrin loh. seseorang. Kata No. kita itu, dengar dulu Pipi, ya Allah. Jadi di Kata kita perjanjian itu, kata kita itu adalah kata ganti jamak, bukan berarti Tritunggal. Kita itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, yang pastinya lebih daripada 2, betul? lebih dari Bisa satu. 1000, Lebih dari bisa satu. 1000, bisa 2000, betul? Ya artinya kita itu dipanggil di zaman sekarang Tritunggal, betul? Jangan kau cocok mologikan kepada Tritunggal. Jangan Kata cocok kita, mologikan dengar lagi. dulu. Dengar dulu, Bibi. Jamak kata kita itu tidak terikat dan tidak terbatas dengan angka 3 atau jumlah 3. Enggak. Bisa 4, Saya bisa membuktikan. 5, bisa 7, bisa 100, bisa 1000. Itu kita. Gimana sih kau? Gak bisa kau cocok Saya sama Tritunggal membuktikan. itu. Saya membuktikan di surga itu lebih dari satu, betul? Iya, lebih daripada 2 karena kata kita. Ya sudah. Makanya saya bilang gini, membuktikan Pipi ya. Sabar dulu, Pipi. membuktikan. Sabar dulu, Pipi ya. Makanya saya bilang, makanya teman-teman Kristen ini coba kalian mengkaji kaidah-kaidah bahasa dalam original teks kalian supaya kalian bisa memahami ya domir atau kata ganti kita ini mengarah kepada kepada apa. Kalau di dalam kalau di dalam pemahaman kaidah bahasa Arab itu ada yang dikenal dengan isim mufrad, musannah, kan gitu. Musannah dan juga jamak. Mufrad ini 1, musannah itu 2, jamak itu lebih daripada 2. Kalau lebih daripada 1 itu belum bisa dikatakan jamak, gak bisa, gitu loh. Kalau lebih daripada 2 baru dikatakan jamak, karena lebih daripada 1 itu ada 2. Kalau 2 disebut dengan musannah. Sementara kata kita ini jamak. Lebih daripada 2 itu banyak, ada 4. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100. Kalau kau berpegang kepada kejadian 1 nomor 26, kata kita mengatakan di surga berarti Tuhanmu banyak, berarti Tuhanmu nggak terbatas, bisa 1000 pun Tuhanmu. Bisa 1000 Tuhannya Kristen ya. Gimana Bibi? Di mute kau. Di mute. Yuk teman-teman ya, dibantu di tap layarnya tembuskan ke 100k teman-teman di tap layarnya. Sabar dulu. Yang dimudahkan Allah rezekinya boleh isilah WL Bang Faruk teman-teman ya. Itu ada 139 mawar, udah terisi 53, berarti berkisar 80-an lagi teman-teman. Ya barakallahu fikum, jazakallahu khair buat semuanya. Posting ulang salin tautan love orange juga teman-teman. Silakan Vivi. Saya itu membuktikan kata Tritunggal di perjanjian lama. Saya membuktikan itu bukan Tritunggal surga itu lebih dari 1. Saya cuma membuktikan itu, betul. Jadi itu bukan doktrin manusia. Enggak, tapi kau itu kalau adalah mencocokmologikan Tritunggal, ya baiknya kau gunakan ya ayat dalam Bible yang mengatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Nah itu 3 disebut jumlahnya. Kalau itu kan nggak ada penyebutan jumlah. Saya kan bicara dari perjanjian lama, Bang Faru. Tidak ada di situ. Gak bisa kau cocok moligakan gitu kepada kita tahu kita itu berapa. Sebentar, kita tahu kita itu berapa di perjanjian lama. Lebih daripada 2. Kita itu tahu perjanjian. Kita tahu kita itu 3 dari perjanjian baru. Bahwa ada kesaksian 3 dalam di perjanjian baru kan dijelaskan 3. Ngerti gak? Di perjanjian lama kan kata 3. Terus kita tahu dari mana kita itu berapa, betul? Di perjanjian baru disebutkan 3. Selesai. Saya hanya membuktikan di perjanjian lama itu disebutkan di surga itu ada selain Bapa.
Betul? Nah, itu. Nah, ternyata di surga kan ada selain daripada Bapak kan? Betul, anak. Oke, ada siapa saja di surga, Pipi? Ya saya tahu di perjanjian baru ada anak dan ada Roh Kudus, selesai. Nah, ada Bapak, ada Anak, ada Roh Kudus di surga, betul? Betul. Oke, berarti ada berapa Tuhan di surga, Pipi? Kan tadi saya katakan aku dan Bapak adalah satu-satu. Gimana sih Bang Faru? Oh, berarti Bapak dan Anak berbagi tempat gitu. Kembali lagi ke yang laut. Tadi bilang 1 kali 1, satunya berapa lagi? Capek. Tadi kau Ya udah, bilang di gereja. dalam surga ada 3. Terakhir dari saya. Gimana? Enaknya jadi Kristen. Kita disayang Tuhan, kita langsung masuk surga, betul? Di mana datanya? Jangan pakai nalar, Pipi. Gini, Pipi, tenang ya. Yohanes Di mana 3 datanya? ayat Gini, 18. Pipi. Betul. Pipi, dengar dulu. Di mana datanya dalam Biblemu masuk surga tak harus lewati neraka? Di mana? Yohanes 3:18 tidak akan dihukum. Hah? Tidak dihukum. Yohanes 3:18. Tidak ada konteks di situ berbicara tentang surga dan juga berbicara tentang neraka. Aduh. Saya tahu Faru kalau Itu hukuman itu di berbicara neraka. tentang konsekuensi hukum. Makanya saya bilang, kalian yang master Bible aja berupaya kalian tipu. Cemana tuh? Jadi jelas ya. Itu berbicara Enak. tentang konsekuensi hukum. Yang saya tanyakan, dengar dulu Pipi, di mana datanya dalam Bible kalian Tuhan menetapkan dalam Bible masuk surga tidak harus melintasi neraka? Di mana? Yohanes 3:18. Tidak berbicara tentang surga dan neraka itu Pipi. Aduh, baca itu dulu, bicara- baca, silakan. Baca. Yohanes 3:18 baca. Silakan. Bentar gua melihat. Silakan. Capek aku nih orang ini. Awak yang paham Bibelnya pun tokoh-tokohinya. Kok capek? Silakan. Dia bilang kalau ikut Kristus enak, nggak perlu lihat neraka dulu, betul? Kok kan? Silakan bocah. Yohanes 3:18 silakan. Ini ayat kesukaan saya ini Bang Faru. Silakan. Tuh. Ini Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Enggak Tidak nyambung kan? percaya dalam nama anak tunggal. Wah, Udah, jelas, enggak nyambung kan? Yang aku Nggak tanyakan, Vipi, di mana datanya Tuhan berketetapan dalam Bibelmu masuk surga tak harus melintasi neraka? Itu yang kutanya, Pipi. Makanya aku bilang Yohanes 3:18 tadi itu berbicara tentang ketetapan hukum. Kalau kau percaya ini kau akan begini, kalau kau percaya itu kau akan begitu. Kan begitu. ini korek kuping Bang Faru. Pelan-pelan ya. Barang siapa percaya kepadanya, ya, ia tidak akan dihukum. Ini nggak bicara hukum di dunia. Ini bicara hukum di surga. Melebar lagi. Jadi Kan? saya mau membuktikan nilainya percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga, nggak perlu lihat neraka, betul? Lah, ngapain kita lihat neraka dulu Bang Faru? Di Kalau mana misalnya- datanya? Makanya saya bilang poin pertanyaan saya dari apa yang kau narasikan, masuk surga itu tak perlu melewati neraka. Di mana tertulisnya? Di situ nggak ada berbicara tentang surga, nggak ada berbicara tentang neraka. Korek kuping. Barang siapa percaya kepadanya, ia Nya di tidak situ akan. siapa? Nya di situ siapa? Nya Tuhan di situ Yesus. siapa? Apa? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan apakah Yesus. cuma Yesus saja yang dipercaya? Dalam nama anak tunggal Allah. Yuk, kalau Enggak, percaya Tuhan apakah Yesus, cuma Yesus saja yang dipercaya? Tuhan Yesus berkata, tidak ada sampai ke Bapa tanpa Yesus. Apakah harus cuma Yesus saja yang dipercaya, selain daripada Yesus nggak boleh dipercaya? Kita percaya Tuhan Yesus berarti kita percaya Bapa juga, gimana sih? Oke, percaya Yesus, percaya Bapak juga. Saya kasih data ini. Yohanes Jadi gue membuktikan. 1. Sabar. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa sosok yang harus dipercaya? Ya benar, ada dua pribadi. Yesus di mana? Oke, berdua pribadi. Oke, dua pribadi. Allah di sini Tuhan bukan? Tuhan kembali lagi ke situ. Aku di satu sini kali siapa? satu. Aku di sini siapa? Tuhan kali Tuhan sama dengan Tuhan, oke? Aku di sini siapa? Tuhan Yesus, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa sosok Tuhan yang harus Anda percaya? Dua pribadi, betul? Ya, ada berapa pribadi Tuhan yang harus Anda percaya? Dua pribadi. Dua Tuhan. Dua pribadi.
ada satu. Hanya si pipi isi dua. Dua. Baru Tuhannya cuma si keliling. pipi isi dua. Bang Faruk gua Makanya jelaskan. saya bilang. Faruk sebentar, kenapa? Kejadian Kenapa? 1 nomor 26 itu membuktikan memang Tuhan kalian jamak. Banyak. Bahkan kemarin Membuktikan ada ada Kristen dua. bilang Tuhannya 4. Dua. Tuhan Kita tahu dari isi mana? dua. Ternyata Sarimi isi 2 itu terinspirasi dari Tuhannya Kristen isi 2. Makanya Sarimi membuat produk ya, di dalam satu kemasan terdapat 2 isi mie. Sarimi isi 2 terinspirasi dari Kristen 2. Bang Faruk, ini terakhir ya, saya mau gereja. Saya ulangin. Ya. Bang Faruk ngapain ke neraka dulu kalau mau ke surga? Langsung aja yuk ke surga. Betul? Di mana Ngapain? ketetapan itu? Ngapa kita disiksa dulu mau yang enak-enak ngapain? Loh, itu kalau lewat, kalau nggak lewat, disiksa dulu. Siapa yang itu disiksa kalau dulu? lewat, kalau nggak lewat, Loh, siapa yang disiksa dulu? masuk neraka sakit dong. Gimana sih? Di mana logikanya? Siapa yang bilang masuk neraka sakit? Mendatangi neraka sakit, beda kan antara mendatangi dengan masuk. Melewati, Bang Faruk melewati itu panas ya, bukan main, Bang Faruk. Aduh. Iya, menurut siapa? Kan menurut nalarmu. Bukan neraka menurut dingin. nalar yang menciptakan neraka dan juga menciptakan surga. Kan menurut nalarmu. Makanya tadi, Dinda, saya bilang, saya 27 tahun di Kristen. Kau bilang, kalau masuk surga harusnya nggak perlu melewati neraka. Itu kan nalarmu. Tapi nalar Bibelmu nggak berkata gitu. Nalar Tapi- Yesus aja nggak berkata begitu. Dengar dulu. Nalar Bapak saja tidak berkata begitu. Bahkan nalar dalam Bibelmu nggak berkata begitu. Karena apa, Faruk? Karena selama bertahun-tahun aku baca Bibel kalian, tidak ada ketetapan dalam Bibel kalian masuk surga tak harus melewati neraka. Nggak ada. Bahkan di dalam Markus 9 nomor 49, saya kasih kau datanya lagi nih. Markus 9. Tapi Bang Faruk, sepakat sama saya nggak? Tunggu dulu. Enakan langsung ke surga, betul? Tunggu dulu. Enggak, enakan langsung ke surga, betul? Tunggu dulu. Ini kayak mana ceritanya? Akan digarami dengan api, ya betul. Ya Terus udah. gimana? Siapa yang akan digarami dengan api ini? Orang atau monyet? Lu orang. Ya orang. Kata Iya, setiap betul. orang ada, dengar dulu. Kata setiap orang, adakah orang yang tidak tidak digarami dengan api? Faruk itu orang bukan? Makna, dengar dulu. Makna Itu setiap bicara orang. Faruk. Karena Makna setiap Faruk orang. akan digarami dengan api. Karena Loh, supaya kok percaya. saya? Loh, Faruk orang. Di sini setiap orang. Orang Kristen Faruk orang orang. bukan. Orang Kristen Faruk orang orang bukan. Faruk Kristen orang bukan. bukan. Orang Kristen Bang orang Faruk bukan. orang bukan. Saya Bang Faruk tanya, orang orang bukan. Kristen orang bukan. Orang. Ya udah orang, berarti digarami dengan api enggak? Loh, kami percaya Tuhan Yesus langsung Yohanes 3:18. Enggak ada. Itu Jangan cari bicara. pembelaan, jangan cari pembelaan. Karena orang-orang kayak Bang Faruk gimana Di sih? sini, Dinda, di sini ada diksi setiap. Penjelasan dari kata setiap, tidak ada yang luput dari keadaan itu. Keadaan apa Itu dia? bicara Keadaan digarami orang-orang dengan yang api. Garam, betul? Apa? Itu orang yang berbicara di garam. Jadi kayak Bang Orang-orang Faruk berbicara dengan garam. Bang Faruk ini kan belum jadi garam. Bagaimana Bang Faruk supaya jadi garam di api dulu, betul? Makanya benar kata saya. Di mana Ngapain kena- datanya itu? Ngapain? Ngapain? Jadi Tuhanmu benar-benar berbicara tentang bumbu dapur. Bang Faruk pelan-pelan. Tuhanmu dalam Bang Faruk, Markus 9 bicara tentang bumbu dapur, Pipi. Luar biasa Pelan-pelan. Tuhan kalian, Pipi. Faruk. Dengar dulu, Pipi. Luar biasa memang Tuhan kalian, teman-teman Kristen ini. Bicara tentang bumbu dapur, si PNSD. Kemarin ada berbicara tentang kelurahan. Karena kata Tuhannya Kristen, syarat-syarat menikah harus lapor dulu ke kelurahan, kata Tuhannya. Serba bisa Tuhan kalian ya. Tuhan ngurusin bumbu dapur, Tuhannya Kristen. Tuhan
Tuhan ngurusin kelurahan, Tuhannya Kristen. Sedang si Mikana saja, Mikana dia bilang Tuhan ngurusin toko handphone. Yang remeh-temeh kok diurusin Tuhan, kalian yang remeh-temeh pipi. Yang remeh-temeh loh. Besok nih viral nih lagi nih. Tuhannya si pipi ngurusin ngupas bawang. Ngurusin ngupas bawang besok. Setelah viral ngupas bawang 700.000 sekilo, nanti ditanggapi sama Tuhannya si pipi. Yang benar itu bukan 700.000 katanya. Gimana si pipi? Masa Tuhan mengurusin yang remeh-temeh? Lawa ala Glenn. Kristen. Nggak dengar suaramu. Ya teman-teman, bantu tap layar sampai 200k teman-teman ya. Ini Apa tuh? ngomong Bang Faruk main mute aja, gantian saya. Bang Faruk jadi manusia pasti pengen ke surga, betul? Salah kau pipi. Makanya jangan kau paksakan pemahamanmu dengan kalimat Oke. Islam. Bang Faruk, aku nggak bilang agama, aku bilang Bang Faruk, betul? Aku nggak bilang agama. Masuk Islam, dengar dulu pipi. Aku bilang Bang masuk Faruk. Islam. Aku kan ini berkujawab pipi. Nah, Ini berkujawab setelah udah tanya kok kan. Ya, aku masuk Islam ya bukan menjadi kompeten bukan ingin bersaing dengan Kristen dan juga Tuhannya. Kalau kalian Kristen, kan kalian bersaing sama Tuhan kalian lomba-lomba masuk surga kan? Aku masuk Islam karena bukan pengen masuk surga, bukan itu. Buat apa aku pengen masuk surga sesuatu yang telah ditetapkan atasku? enggak, sebentar. Dengar dulu. Ini ku jelaskan sama teman-teman Kristen. Nggak ada orang masuk Islam karena dia menginginkan surga. Buat apa dia menginginkan sesuatu yang telah ditetapkan sama dia? Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia istiqomah atas itu, surga itu dipastikan sama dia memang untuk dia. Aku masuk Islam bukan karena pengen masuk surga, tapi aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Karena melalui Islam lah aku bisa bertemu dengan Tuhanku, dan nikmat bertemu dengan Tuhan tidak semua makhluk bisa merasakannya. Kalian pun nengok surga besok. Orang kafir pun nengok surga, tengoknya surga di atas. Apa bedanya orang kafir sama orang beriman? Nengok surga, orang beriman pun nengok neraka. Tapi tak semua orang bisa melihat Tuhan, apalagi penghuni neraka. Tak akan mungkin dia bertemu kepada Tuhannya. Analoginya gini, Bang Faruk itu tujuan hidupnya masuk neraka. Analoginya gini, Pipi. Ya, analoginya gini, ya. Sudah disediakan, sudah dikasih oleh ayahmu, kau mobil Pajero Sport. Udah dikasih ayahmu kau. Gitu loh. Apakah mungkin kau mau lagi bekerja demi mobil Pajero Sport? Kan enggak kan? Orang memang udah ditetapkan mobil Pajero untukmu. Tapi kau ingin kenapa? Selain daripada Pajero Sport. Di yaumil akhir nanti, kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Kenikmatan terakhir itu ketemu dengan Tuhan kami. Kenapa sombong kali kau Faruk? Kau bilang kau masuk Islam bukan karena surga. Karena memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran banyak. Fussilat 30, sebut nama Tuhanmu Islam, Tuhanmu Allah masuk surga, Al-Bayyinah masuk surga orang-orang beriman. Gitu loh. Banyak datanya kami masuk surga. Jannah. Ada nin. Semua dikatakan nama kami. Tapi begitu dikatakan untuk bertemu dengan Tuhan, itu menggunakan apa? Isim apa? Apa? Itu menggunakan isi apa? Menggunakan kata khusus. Khusus kepada seseorang, bukan kepada semuanya. Gantian. Ya, jadi intinya aku bukan gara-gara masuk surga ya, beda sama kalian bersaing sama Tuhan masuk surga. Gantian. Ya. Abang kan ke surga nih, betul? Aduh, kan Ya. bukan pengen masuk surga, pengen ketemu Tuhan Aku loh. nggak bilang pengen. Abang ke surga kan, betul? Abang ke surga kan, betul? Aku nggak bilang pengen. Abang ke surga kan, betul? Ya, terus Abang ke surga itu mau langsung atau lewat neraka dulu?
Masalahnya itu ketetapan siapa? Ya, makanya aku tanya, kalau kalau lebih enak itu ke surga langsung, betul? Ngapain transit? Iya, di mana tertulisnya itu? Melewati masuk Lah, surga tuh nggak boleh transit di mana? lah aku nggak bilang, tapi maksud saya, abang sepakat sama saya kan, kalau ke surga itu enak langsung, betul? Oke, saya jawab. Ya, Oke, itu sudah dijawab oleh Tuhan kami, VP. Ada mereka-mereka yang tak perlu merasakan barzah, tak perlu merasakan masar, tak perlu merasakan titian sirot, langsung mereka di dalam surga. Karena mereka sudah disimpan, jiwa mereka sudah disimpan di dalam paruh burung di dalam surga. Siapa itu? Mereka-mereka para mujahid-mujahid Islam. Itu. aku dari tadi Dengar dulu Pipi, dengar dulu, agama. saya jelaskan. Dengar dulu Aku Pipi. nggak sebut agama dari Dengar tadi. dulu Pipi, ada orang Aku yang bicara, beriman. Dengar dulu Pipi, memang benar kau bilang itu. Itu ketetapan Allah. Ada orang-orang yang beriman, dia tidak melewati titian sirat, Pipi, nggak perlu dia. Dia langsung dia, VIP dia, langsung ke surga. Mereka-mereka lah mujahid yang meninggal dalam perang fisabilillahnya mereka. Ada mereka yang ditetapkan oleh Allah melewatkan titian sirot. Ada mereka yang ditetapkan langsung OTW neraka jahanam. Siapa itu? Kalian. Kalian OTW, nggak perlu disab-hisab, OTW neraka jahanam. Jadi pertanyaan gini, Bibi, ada orang yang pelan-pelan dapat ya. VIP langsung ke neraka jahanam, ada orang yang dapat VIP langsung ke surganya Allah, VIP, tak melalui proses perjalanan tadi. Nah, VIP masuk ke dalam surganya Allah tuh langsung, itulah para syuhada yang berjuang di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, mereka tuh langsung itu. Nah, kalian, maaf cakap VIP orang kafir, dapat VIP juga. VIP kemana? OTW neraka jahanam. Langsung klaim. Betul kau bilang itu ada ketetapan yang seperti itu. Nah, ada mereka Enggak, yang melewati pelan-pelan. titian sirot. Sebentar, Gitu. sebentar. Tadi kan saya bicara nggak bilang agama dari tadi Bang Faruk, betul? Jangan lari ke agama. Saya bicara pribadi Bang Faruk, betul? Betul? Saya kan nggak bilang agama dari tadi. Saya kan bertanya, Bang Faruk, lebih enak mana? Ke surga langsung ke surga atau transit lu di neraka? Itu pertanyaan saya. Kok jadi bawa ke agama? Bingung saya. Lo berbicara Kok tentang surga dan neraka nggak terlepas dari agama, Vipi. Karena di dalam agama lah ada konteks pembicaraan surga dan neraka. Di saya kan luar agama nggak bertanya ada cerita pribadi tentang Bang surga dan Faruk. neraka. Saya bicara pribadi Bang Faruk. Saya bertanya ke Bang Faruk, abang mau langsung ke surga atau transit lu di neraka? Kan aku tanya itu. Nah, kalau aku ditanya ya, Ah, aku nanya ya, itu. kalau Ya. aku sebenarnya teman-teman ya, kalau aku ditanya sebenarnya, kedua-duanya aku pengen. Karena apa? Kalau aku langsung ke surga, nggak sempat nanti ku tengok kau dibakar di neraka. Kepengen juga aku transit, jalan-jalan ke neraka, isi pipi dibakar, si bom dibakar, si Edis dibakar, Aristin disiksa. Ya aku kepingin gitu loh, udah aku jawab ya. Kalau aku kepingin aku dua-duanya gitu loh. Dua-duanya Sudah, bagaimana? oke, clear. Setelah aku langsung ke dalam surga, aku minta sama Allah jalan-jalan dulu ke neraka, biar ku tengok si pipi yang keras kepala ini, yang ketika di dunia sudah ku ingat saya masih keras kepala, dibakar, disiksa di neraka. Pengen juga aku nengok si Edis disiksa di neraka. Karena apa? Cukup sakit hatiku selaku umat Islam ketika dia menghujat agamaku. Aku mau nengok bagaimana siksaan yang diberikan Allah kepada dia, apa dengan siksaan yang cukup pedih di luar nalar dari kepedihan yang kupikirkan. Pengen juga aku turun aku. Dan kisah itu benar terjadi, VP, di mana penghuni surga mengunjungi penghuni neraka. Di dalam Quran kami itu disampaikan di kisah itu, VP. Nah, di dalam kisah itu terjadi komunikasi di mana orang-orang yang dulu dihinakan berbicara kepada orang-orang yang merasa dirinya dimuliakan dengan perkataan, "Bukankah telah kau dapatkan ketetapan Allah atas dirimu? Ya, sungguh adab ini benar atasku." Kan gitu, dibilang habis penghuni neraka ini, sungguh adab ini benar atasku. Berikanlah kepada kami nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu di jannah itu, setetes saja. Dia minta air setetes, penghuni neraka. Kayak kalau pipi di neraka aku nanti, penghuni neraka minta kau air setetes dari penghuni surga, apa? Makan makruja, yang artinya apa? Diharamkan nikmat Allah atas dirimu.
Udahlah. Pasti itu akan terjadi. Oke, udah 1 jam. Thank you ya. Enak diskusinya kan? Santai, tenang, nggak sakit hati, betul? Tenang, nggak Tapi sakit hati, Pipi ya, betul? aku doakan semoga si Pipi ini mendapatkan hidayah supaya kau jangan kekal di dalam neraka, Pipi ya. Aku juga doakan supaya Bang Farouk bertobat dengan segala. Oke, bye-bye. Ada masuk surga Kristen, masuk surga nggak ada datanya. Yohanes 3:18. Ya udah, bye-bye. Nggak Selamat ada pagi, kata Bos. Kristen di situ. Tidak ada datanya di dalam Bible Islam masuk neraka, nggak ada. Ya, orang-orang yang mengatakan Tuhannya satu, Tuhannya Esa masuk neraka, nggak ada. Ya, orang-orang yang sholat masuk neraka, nggak ada. Orang-orang yang puasa diusir oleh Yesus, nggak ada datanya. Gitu loh. Tapi orang yang manggil Yesus Tuhan diusir, ada datanya. Ada datanya gitu loh. Jadi Islam ini sebenarnya menurut literasi Bible kita aman. Menurut literasi Bible, ini Bunda Ana kepencet nih. Menurut literasi Bible, umat Islam itu aman. Aman. Beda sama orang Kristen, di orang-orang kafir. Di Bible ditampari, di Al-Quran dipukuli. Oke, Fata. Ya, selamat pagi, Pak. Bang. Ya, Islam Kristen bisa dimatikan musiknya. Ya, selamat pagi. Ya, Islam Kristen Fata. Ya, puji Tuhan Kristen. Kristen. Ya, silakan buka kameranya kalau mau diskusi ke Babang Farouknya. Aduh, belum Ya, bisa teman-teman, buka bantu ya, kamera. teman-teman. Kalau ada sudah ada Layarnya fotonya. sampai 300. Ditetep layar sampai 300 kali. Kalau sudah ada teman-teman, ya. fotonya Nabi, saya buka kamera baru. Gimana? Belum ada fotonya Nabimu, Rasulullahmu. Nabi salah-salah. Kalau sudah ada fotonya Nabi salah-salah, saya buka kamera. Ya, jadi maumu, ya Nabi kami punya foto sebagaimana Tuhanmu, ya sebagaimana kontol Tuhan Iya. foto gitu. Nah, sahabat pertama ada yang fotonya Yesus. Sudah ada foto Yesus. Abad ke- Baru kau penyembah Tuhan berkuntul. Ya sekitar tegas begitu teman-teman. Menghujat Nabi, ku bantai kau. Ku bantai kau. Gitu loh. Aku bagus-bagus bilang silakan buka kameramu. Kau bawa-bawa nabiku. Gitu loh. Ku hantamlah kau. Kau mau nabiku sebagaimana Tuhanmu. Hah? Nonoknya itu berfoto gitu. Kuntungnya berfoto. Begitu. Kau maunya begitu? Nggak mau lah. Lebih berharga wajah nabiku daripada kuntul Tuhanmu. Ya enggak aja. Nggak bisa bang. Aduh, nabimu dihina, sabar cuman. Nggak ada itu. Minta aja kematian atasmu. Kalau kau sabar ketika nabimu dihina, minta kematian hari itu. Kalau aku di depan aku, nabiku dihina, aku sabar. Mending aku minta kematian hari ini atas diriku. Baik aku mati. Ngapain aku hidup di dunia ini bersabar? Orang-orang sekitarku menghina nabiku. Mati aja aku sekalian. Gimana sih? Letakkan sabar itu pada tempatnya. Jangan Anda paksakan, Anda suruh orang Islam yang nabinya dihina untuk bersabar. Gak ada. Ketepang, selesai. Itu yang ditakutin orang kafir. Prinsip itu yang ditakuti orang kafir. Gitu loh. Dia mereka ini jangan ditawar bang. Itu mendekati akhir zaman itu. Jangan ditawar itu. Ketika ada orang menghujat nabimu, sabar. Sampai nanti sangat pedih pun hujatan terhadap nabimu. Anak keturunan kita dengarnya biasa saja. Biasa aja, udah biasa. Nabimu dihujat kok biasa. Biasa. Itu udah mendekati akhir zaman. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apa yang akan kita lakukan terhadap keadaan itu nanti. Di Al-Quran ini jelas dikatakan. Kaum Ad, kaum Samud, dan kaum-kaum terdahulu. Kenapa diturunkan azab atas mereka? Karena mereka menghujat nabinya. Mengolok-olok nabinya. Ketika mendustakan Nuh ketika didustakan, masih sabar, gak turun adab. Tapi begitu Nuh mengadu karena umatnya tidak membela dia, karena umatnya gak bela dia. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendustakanku dan mengalahkan aku, kata Nuh, turun air bah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mengolok-olok aku, mendustakan aku, kata Hud, turun azab atas mereka. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendustakan aku, mengolok-olok aku, turun adab.
Kenapa di zaman Nabi Muhammad SAW tidak turun adab? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengadu kepada Tuhannya ketika dia diolok-olok. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengadu kepada Tuhannya ketika dia diolok-olok? Karena umatnya pada masa itu menjaga marwahnya, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kemuliaannya. Gak ada yang boleh menghujat dia, mati. Makanya gak turun adab. Biarkanlah dia melakukan Nabi dihujat. Tunggu. Selesai di negeri manapun kalian tinggal, turun habis. Kita kan masih ingin hidup di dunia ini berkelangsungan. Kita kan masih ingin negeri ini dapat kemakmuran. Tidak ada kemakmuran terhadap tanah yang menghujat Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Gak percaya kalian, orang-orang kafir. Kau hujat di rumahmu, Nabi Muhammad SAW hujatlah. Mati tanahmu. Tanahmu mati, keberkahan rumahmu itu akan hilang. Hujatlah. Dan ini rumahku. Makanya langsung kuhantam kau, ini rumahku. Aku nggak mau tidak ada keberkahan di rumahku. Aku live dalam rumahku. Walaupun melalui media sosial aku tidak mau ada suara yang menghujat nabiku. Langsung ku sampaikan kuntul Tuhan. Dan apa yang ku sampaikan nyata, benar. Memang berkuntul kan. Mana datanya Faruk? Lukas 2 nomor 21. Jangan mau teman-teman ya dibilang sabar. Nabimu dihujat sabar, jangan. Boleh. Ya. Oke. Tenalesi. Itu giroh. Riwayat menceritakan Nabi Muhammad SAW lebih mencintai kita umatnya daripada mamak kita yang melahirkan kita loh. Bayangkan loh. Bayangkan. Makanya mereka itu berupaya memframing. Kalian umat Islam masih mendoakan Nabi kalian? Iya. Kau masih tahu kami mendoakan dia? Nyawa pun kami kasih demi dia yang gak ngajak kalian. Jadi kalian pikir dengan kalian memframing seperti itu, kami nggak mau lagi bersalawat kepada Nabi kami, mendoakan kebaikan kepada Nabi kami. Iya, untuk itu aku mau Islam. Lebih baik aku mendoakan Nabiku daripada mengutuk Tuhanku. Kami mendoakan Nabi kami, kalian framing. Kalian mengutuk Tuhan kalian benarkan. Galatia 3 nomor 13, mengutuk Tuhan kerja kalian. Gitu loh. Iya, jangan malu teman-teman. Kalau dibilang, kalian mau doa Nabi, kalian masih minta didoakan. Tidak minta didoakan. Tidak minta didoakan, tapi memang keinginan kami atas perintah Tuhan kami mendoakan kebaikan terhadap Nabi kami. Surah Al-Adab nomor ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa kau doakan? Jangankan doa, nyawa aku kasih sama dia. Nyawa aku kasih sama dia. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya dia lebih mencintai aku daripada ibuku yang melahirkan aku. Bagaimana bisa gitu Faruk? Karena seumur hidup dia menginginkan aku meskipun aku belum dilahirkan dan dia belum melihat aku. Kalau bukan karena dia, aku kurang ajar. Kalau bukan karena dia, gak akan ada suami yang baik kepada istrinya. Kalau bukan karena Nabi, gak ada perempuan yang memilih kemuliaan dalam hidupnya. Gak ada. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, perempuan itu dijual untuk penjualan ikan. Dipajang di pasar dalam kondisi nggak berbusana, dijual. Ya nggak berasa berterima kasih sampai atas itu. Banyak lagi. Perubahan ekonomi, perubahan struktur keamanan, perubahan apalagi sosial politik, semua itu dari dia. Bahkan rahmat di Indonesia ini, seandainya Nabi Muhammad SAW belum nggak diutus pada masa itu, mungkin kita masih dipijak-pijak, dijajah, dijual sampai Persia dan juga Romawi. Dijual kita, dijajah kita oleh Persia dan Romawi. Mana bisa kita live kayak gini? Nggak bisa, diinjak-injak kita, diperbudak kita gitu. Ini bukan emosi teman-teman, makanya teman-teman ini salah memahaminya. Ini bukan emosi, ini giroh. Mau kalian padamkan giroh Islam dalam diriku? Ini bukan emosi, ini giroh. Inilah yang ditakutin oleh orang kafir, cemana sih?
Oke, logika. Selamat bergabung Islam Kristen logika. Logika. Muslim bang. Iya, assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan bang logika? Ya saya menyimak bang logika yang disampaikan orang Islam itu sebetulnya kan dasarnya tauhid ya. Jadi kalau kita simak abang tadi ngobrol itu sebetulnya dasar berpikirnya kan dari Quran pakai data ya. Dan kalau saya perhatikan tadi argumen dari teman-teman kita yang lain itu kan argumennya tidak letterlek dijelaskan secara jelas di dalam datanya. Jadi dia menggunakan penafsiran pemahamannya sendiri gitu. Tapi kalau dari Quran itu logika-logikanya itu sudah memang dipandu. Jadi ya kalau saya ingin menjelaskan logika-logika yang dijelaskan oleh orang Islam itu berpedomannya kepada Quran. Dan secara letterlek memang ada penjelasannya di situ. Seperti kalau Tuhan orang Islam itu satu, sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh mendua mentigakan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak beranak, tidak beribu, kan letterlek ada dalam Quran. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan siapapun karena cara berpikirnya itu sudah dijelaskan di dalam Quran. Itu bang, ingin menyampaikan aja. Ya, apa yang disampaikan Bang Faruk, saya lihat sudah berlandas kepada sumber-sumber yang datanya valid di dalam Al-Quran ada gitu. Gitu bang. Oke, makasih banyak ya bang logika ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair bang. Masya Allah. Ya Habel, selamat bergabung Habel. Islam Kristen Habel. Habel, dalam Quran lagi dikatakan teman-teman. Kalau kau merasakan luka, sesungguhnya mereka sudah merasakan luka pada saat siapa? Pada saat kapan? Pada saat perang Badar. Maka konsep begini, jangan kau berupaya menghadirkan luka kalau kau nggak mau ada luka dalam dirimu. Begitu loh. Sama baik-baik kita menyapa Islam Kristen, silakan buka kamera. Umat iblis menghujat. Makanya saya bilang, Yesus aja mengatakan kalian telah menuhankan iblis. Kenapa menuhankan iblis? Kalian menghujat Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Tuhan.